bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Habis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuli Giawa dapat kembali menyapa Anda dalam program Pelita Kasih. Pemirsa, setiap orang mendambakan hidup merdeka. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan lahiriah, tetapi juga menyangkut kebebasan batin yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan relevan tentang kita dipanggil Tuhan untuk kemerdekaan bersama narasumber kita, Pastor Paroki Santo Kristoforus Gorontalo, Pastor Berti Rumondor. Selamat bertemu kembali Pastor dalam program Pelita Kasih. Apa kabar Pastor?
Baik, Luar biasa. Baik. sehat-sehat. Ya, sebelumnya terima kasih Pastor karena di tengah-tengah kesibukan melayani umat, Pastor meluangkan waktu bisa bergabung bersama kami di tempat ini. Baik, Pastor, tadi saya sudah menghantar pemirsa di rumah tentang tema yang akan kita ulas dan kita dalami pada kesempatan ini. Mungkin kita awali dengan baca kitab suci. Bacaan kitab suci kita ambil dari surat Petrus yang pertama. Bab 1 ayat 13 sampai dengan 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik. Ya, baik. Tadi kita sudah membacakan teks kitab suci yang mungkin menyangkut dengan pembahasan tema kita pada kesempatan ini. Langsung saja kepada Pastor. Baik, pemirsa Pelita Kasih yang terkasih, umat Katolik dimanapun berada yang sedang menyaksikan program ini, selamat berjumpa dan salam sejahtera, sehat selalu. Dalam kaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai informasi bahwa Gereja Katolik merayakan 17 Agustus sebagai perayaan wajib dalam liturgi, dirayakan seperti hari Minggu untuk menyatakan kesatuan Gereja Katolik bersama dengan seluruh negara dan bangsa Indonesia, bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Gereja Katolik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan baik sejarah maupun masa depan bangsa Indonesia. Karena itulah pada permenungan kita kali ini saya mengangkat tema tentang kemerdekaan dalam penghayatan iman Katolik, sesuai juga dengan sabda Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Saya bagi dalam 3 tema. Yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan itu ialah supaya manusia itu hidup merdeka. Hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itulah, Bapak Ibu yang terkasih, Allah memberi manusia itu kemampuan-kemampuan supaya dia bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemampuan pertama adalah akal budi. Manusia diberi akal dan budi agar supaya manusia dapat berinteraksi dengan sesama, agar supaya manusia bisa berjumpa dengan sesama, berjumpa dengan alam dan Tuhan dengan baik dan benar. Kemudian manusia diberi kebebasan,
diberi otonomi, atau dalam bahasa kita dalam permenungan ini diberi kemerdekaan. Kemerdekaan itu atau kebebasan itu, otonomi itu dipahami dalam hak kodrati manusia. Hak yang secara kodrati memang melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan, yaitu hak untuk hidup. Semua orang memiliki hak untuk hidup. Kemudian hak untuk berekspresi, hak mengekspresikan diri dalam seni, politik, pendapat, budaya, dan lain sebagainya. Ini hak yang memang melekat secara kodrati. Kemudian juga ada yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Hal ini diakui dengan secara dalam tata dunia, diakui dengan piagam PBB. Di Indonesia diakui dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya Pancasila dalam 5 sila yang secara keseluruhan dalam pemahaman saya semua menyangkut tentang hak asasi manusia. Juga ada di dalam kitab suci, dalam sabda Allah, sebagaimana yang kita mau renungkan. Dan yang ketiga, ada dalam ajaran sosial gereja. Dan yang terakhir ada dalam Konsili Vatikan kedua, ketika gereja berbicara tentang terang bangsa-bangsa. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kemampuan kepada manusia, yakni hati nurani. Hati nurani diberikan oleh Allah sebagai, katakanlah, benteng pertimbangan akhir. Secara etis moral, manusia memiliki tempat untuk pertimbangan terakhir sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kenapa proses perbuatan manusia itu harus melewati pertimbangan? Karena manusia adalah makhluk sosial yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada diri sendiri, pada orang lain, pada negara, dan juga pada agama. Karena itu harus ada benteng pertimbangan akhir. Nah, hati nurani memberi nilai kebenaran pada setiap tindakan manusia, pada setiap tindakan kita secara pribadi. Hati nurani membuat manusia hidup bermartabat karena dapat menentukan baik buruknya perbuatan kita, perbuatan manusia. Itu hati nurani. Juga menentukan segala nilai manusiawi yang ada pada kita, baik secara personal, maupun sosial, maupun religiositas. Secara pribadi, dalam kebersamaan dengan orang lain, maupun dalam hubungan dengan agama serta yang ilahi. Begitu tentang Tuhan menciptakan manusia sesuai kehendaknya. Dan kita uraikan di situ, untuk hidup dalam kemerdekaan, untuk hidup merdeka, manusia harus punya akal budi, ada otonomi atau kebebasan, dan juga harus ada hati nurani. Begitu. Iya. Ini kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan agar manusia bisa hidup merdeka. Kalau tidak ada ini, tidak bisa. Baik, begitu. Baik, Pastor, nanti kita lanjutkan lagi. Kita jeda sebentar. Oke. Boleh? Ya. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, tadi kita sudah mengulas bagaimana Tuhan sendiri menciptakan manusia dengan tentunya agar manusia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan sendiri menganugerahkan akal budi, kebebasan, dan juga hati nurani. Ya,
Ini kalau lihat ketiga hal ini, Pastor, berarti juga bisa kita tangkap bahwa kemerdekaan itu sebagai anugerah. Baik. Pemirsa Pelita Kasih yang terkasih, umat Katolik di mana saja Anda berada, dari bacaan kitab suci surat Rasul Petrus yang pertama yang kita dengarkan tadi, maupun dari ulasan pertama tadi, bahwa kita menyimpulkan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, bangsa Indonesia sebagai bangsa religius menerima dan mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu menjadi hak segala bangsa. Memang benar bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Banyak darah tertumpah dan banyak nyawa pun melayang. Sejak masa proses kebangkitan bangsa, perjuangan kemerdekaan, dan proklamasi itu sendiri. 17 Agustus 1945. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kemerdekaan. Mengembangkan sendiri kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Nah, 1 Petrus dalam surat pertamanya meminta kita untuk hidup sebagai orang-orang merdeka. Khususnya kita merdeka sebagai orang Kristen. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kita sungguh menjadi hamba-hamba Allah. Hanya menjadi hamba Allah. Kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan memberi kita juga harkat dan martabat. Sehingga siapapun yang mengalami dan hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah harus saling menghormati. Kita lihat bahwa kemerdekaan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pribadi lepas pribadi. Artinya semua orang secara pribadi punya kemerdekaannya. Dan karena itu kesadaran akan kemerdekaan ini seharusnya membuat kita satu sama lain harus saling menghormati. Karena kemerdekaan itu memberi bobot yang luar biasa dalam diri manusia sebagai ciptaan. Memberi harkat dan martabat di dalam diri manusia itu sendiri. Itulah bobotnya yang luar biasa. Kesetiaan kepada Allah diungkapkan juga oleh orang beriman dengan setia kepada pemerintah yang ada. Tentulah yang dimaksud adalah pemerintahan yang sah menurut sistem undang-undang dan juga pemerintahan yang menjaga dan melindungi rakyatnya. Saudara-saudara, religiositas kekristenan kita atau proses penghayatan iman kekristenan kita menuntun kita pada kesetiaan. Menuntun kita sebagai orang Kristen pada kesetiaan kepada pemerintah. Kristus sendiri menghendaki supaya kita juga setia kepada pemerintah. Apalagi dalam pandangan-pandangan gereja, kalau pemerintah itu siapapun adalah wakil Allah. Dan dihasilkan oleh Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Allah. Sehingga memang ada nilai religiositasnya di dalam setiap pemerintahan. Kalau kemerdekaan itu dikaitkan dengan nilai sosial kemanusiaan kita, maka kemerdekaan dalam artian kebebasan
bersama juga dengan tanggung jawab sosial. Ya. Pertama kita lihat kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, manusia itu harus merdeka. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah. Dalam pengertian hanya mengabdi kepada Allah saja. Pengabdian kepada Allah saja, ya, dalam surat Rasul Petrus tadi, ya, terkait dengan kesetiaan kita kepada pemerintah. Religiositas kekristenan kita menuntun kita untuk setia kepada pemerintah yang tentu katakanlah sah menurut undang-undang dan dihasilkan oleh suatu proses yang sehat di dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau kemerdekaan itu dihayati dalam kebersamaan, maka kemerdekaan itu terkait dengan tanggung jawab. Ya, kemerdekaan kita berhadapan dengan kemerdekaan orang lain. Karena itulah kemerdekaan orang lain adalah tanggung jawab saya. Dan kemerdekaan saya adalah tanggung jawab orang lain. Dalam arti misalnya contoh ya, kemerdekaan saya secara pribadi adalah tanggung jawab untuk dihormati oleh Ibu Yuli Giawa. Kemerdekaan dari Ibu Yuli Giawa secara pribadi adalah tanggung jawab saya untuk menghormatinya. Nah, dalam kehidupan sosial yang seperti ini maka gereja menghimbau dalam ajaran sosialnya supaya siapapun memiliki martabat yang sama untuk dihormati. Mau perempuan, laki-laki, miskin, kaya, Eropa atau Asia, hitam atau putih, pendek atau tinggi, gereja mengajak kita untuk semua menghormati. Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang punya kemerdekaan. Dan kita bertanggung jawab atas kemerdekaan orang lain. Karena apa? Kemerdekaan orang lain adalah anugerah yang harus kita hormati. Nah, dalam kerangka ini memang kita tentu mengalami kesulitan karena berhadapan dengan rupa-rupa, katakanlah kepentingan yang sangat mengganggu penghayatan nilai-nilai sosial ini. Nah, selanjutnya juga sebagai orang yang merdeka, kita juga harus menghormati kemerdekaan orang lain. Dalam kaitan dengan kesadaran ini, maka gereja Katolik mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah panggilan Tuhan bagi manusia untuk saling mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih. Barangkali itu poin penting yang saya mau sampaikan. Dalam kesadaran bahwa kemerdekaan itu, kebebasan atau otonomi itu sebagai anugerah Tuhan bagi setiap manusia, pribadi lepas pribadi, ya, maka ada Tuhan juga memanggil masing-masing orang untuk mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih. Karena kalau kita pahami cinta kasih adalah saling mengembangkan satu sama lain. Begitu, Ibu. Oke. Dalam ulasan kemerdekaan sebagai anugerah. Yeah. Maksudnya sebagai anugerah Tuhan untuk kita, umat manusia. Tuhan sendiri juga memberikan kebebasan. Dan tentunya dengan harapan kita memiliki kebebasan itu menggunakannya dengan baik tentunya. Nah ini kita mungkin juga banyak orang memahami bahwa kemerdekaan ini adalah kebebasan melakukan apa saja. Bebas melakukan apa saja yang dikehendaki. Nah ini kalau kita dalami dengan
kebebasan yang diajarkan oleh Kristus sendiri bagaimana? Baik, kebebasan yang Tuhan kehendaki, ya, kebebasan itu diberi oleh Tuhan kepada kita supaya kita boleh menghayati kemerdekaan kita. Ya, hanya saja itu kemerdekaan itu sebagai anugerah adalah harus kita lihat itu juga sebagai kemampuan, kapasitas atau fasilitas sosial. Tidak bisa hanya untuk diri sendiri. Kebebasan itu diberikan sebagai anugerah, bukan untuk kita makan sendiri, kita pakai sendiri, untuk kepentingan, bukan. Kebebasan itu diberikan sebagai anugerah kemerdekaan dalam kaitan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Nah, memang dalam pelaksanaan kebebasan itu, ya, pada akhirnya dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dirumuskanlah berdasarkan kesadaran humanisme manusia, ya, dengan segala teori yang muncul, ya. Kemudian dirumuskanlah hak-hak asasi itu. Dirumuskanlah ada lembaga yang mengatur semuanya, misalnya seperti PBB. Ya, muncul kelompok-kelompok pemerhati tentang kemerdekaan dan lain sebagainya. Negara juga, negara kita ataupun masing-masing negara merumuskan juga kemerdekaan itu atau tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk melaksanakan kemerdekaan itu sebagai kewajiban beriman. Nah, untuk orang-orang Kristen, untuk kita orang Kristen, kemerdekaan itu adalah penghayatan dalam hidup beriman. Ya, jangan kita pisahkan. Kemerdekaan itu anugerah dari Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa berekspresi apa saja. Sesuai dengan kapasitas tentu dan kemampuan kita. Ya, ini juga jadi soal karena banyak juga orang suka jadi pelukis tapi sebenarnya tidak tahu melukis. Suka jadi wartawan tapi bukan, tidak punya kapasitas wartawan. Ya, atau suka jadi pemimpin tapi tidak punya kapasitas pemimpin. Itu juga yang makanya ya di sidang-sidang orang tidur saja. Karena tidak punya kapasitas itu tapi suka. Nah, jangan sampai seperti itulah. Ya, tidak tahu punya kapasitas apa-apa jadi anggota DPR. Akhirnya tidur saja di sidang. Tidak tahu apa-apa, menghasilkan peraturan-peraturan yang kontroversial dalam kehidupan. Karena siapapun boleh jadi anggota DPR misalnya. Tapi haruskan sesuai kapasitasnya. Harus sesuai dengan katakanlah anugerah yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Jangan sesuka hati sajalah. Karena kalau sesuka hati maka inilah yang terjadi. Misalnya ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Tuhan. Dengan segala perhitungan kimiawi dan lain sebagainya. Akhirnya Alfred Nobel menghasilkan bom. Ya, menghasilkan bom. Dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan segala macam perhitungan kimiawi dan sebagainya, penemuan-penemuan hasil alam, sekarang ada nuklir. Ya. Tidak salah ketika nuklir diarahkan ke listrik ataupun ada teknologi pertanian. Tetapi kalau diarahkan pada persenjataan untuk memusnahkan sesama manusia, itu yang salah. Begitu ya. Ya, tapi itulah manusia ya. Banyak membelokkan apa yang sebenarnya baik. Dengan alasan kebebasan, dengan alasan ini, akhirnya membelokkan. Dan hasilnya ya kekacauan. Begitu. Gereja mengajak kita, kemerdekaan yang kita miliki sebagai anugerah dijadikan sebagai kapasitas atau kemampuan
untuk mengabdi orang lain, mengabdi sesama dalam cinta kasih, bukan mengabdi pada kepentingan diri sendiri. Dan Nah, kelompok. celakanya itu karena banyak orang merasa merdeka untuk keluarganya lah, untuk diri sendirilah, ya Ya. susah. Ya, baik, Pastor, nanti kita lanjutkan, kita Ya. jeda sebentar. Oke. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema ini setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, kita lanjutkan, tadi sudah diulas bagaimana kita menerima kemerdekaan itu sebagai anugerah dari Tuhan semata. Kita diberikan kebebasan untuk hidup. Nah, sebelum melanjut, Pastor, ini kalau kita amati seiring perjalanan waktu dan juga bahkan perkembangan alat-alat teknologi, kita bisa melihat sebenarnya di berbagai tempat, di belahan bumi, atau bahkan di sekitar dekat kita, masih banyak juga saudara-saudari kita yang tidak mengalami kemerdekaan. Ya, karena berbagai faktor. Nah, ini kita sebagai umat Kristiani Katolik yang tadi Pastor sudah singgung bahwa kita bertanggung jawab untuk kemerdekaan sesama sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, untuk melihat situasi seperti ini, kita sendiri bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini? Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa Pelita Kasih yang terkasih, ya memang kita tidak bisa mengukur secara persis apakah orang itu sudah merdeka atau tidak. Tidak bisa dihitung secara persis, karena ya masing-masing orang juga punya, boleh dikatakan berdasarkan situasi hidupnya, ya dia punya batas-batas. Bisa jadi kita katakan kelihatannya dia tidak merdeka, tapi dia sendiri sudah rasa merdeka. Ya, jadi akhirnya itu ya ada kalanya penilaian kemerdekaan itu ada juga yang subjektif. Subjektif. Dia sendiri menilai. Dia sendiri harus menilai dirinya sendiri tentang kemerdekaan itu. Nah, baik. Pada sesi ketiga ini saya ingin mengajak umat Katolik di pemirsa Pelita Kasih, program Mimbar Agama Katolik, Televisi Republik Indonesia, Stasiun Gorontalo, dimanapun berada, untuk kita melihat bahwa Tuhan memanggil semua orang untuk hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah, agar dapat mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih. Kita dipanggil, kita diberi kemerdekaan supaya bukan untuk diri kita sendiri ya. Ini jadi soal ya. Kemerdekaan itu diberikan bukan untuk diri sendiri, ya, tetapi sebagai potensi, sebagai kemampuan, sebagai peluang, sebagai fasilitas untuk mengabdi orang lain. Kemerdekaan itu nanti bernilai ketika itu menjadi landasan bagi seseorang untuk mampu mengabdi ke orang lain, mengabdi kepada sesama. Itu kriterianya yang penting, ya. Kemerdekaan itu adalah suatu karunia dari Allah dan juga sebagai tugas bagi kita. Kita dipanggil pada kemerdekaan untuk menghayati nilai-nilai hidup yang terdapat dalam Injil Yesus Kristus, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau kita orang Katolik di Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka di samping kita menghayati Injil Yesus Kristus, ya harus juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya memahami tidak ada pertentangan antara ajaran Kristus di dalam Injil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada. Ya. Tidak ada pertentangan. Karena itulah saya kali lalu pernah membuat pernyataan di sini bahwa saya bangga bahwa kekristenan kita sangat mudah dihayati di Indonesia ini karena adanya Pancasila. Sangat mudah. Nilai-nilai Pancasila dan kekristenan kita tidak bertentangan. Malah keberadaan Pancasila itu memperjelas nilai-nilai Kristiani yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Manusia dipanggil untuk kemerdekaan sejati anak-anak Allah. Kemerdekaan sejati itu maksudnya ialah bebas dari kuasa dosa dan maut. Agar kalau kita bebas, artinya memiliki kebebasan yang sejati, maka kita akan dapat mengabdi Allah dengan sungguh-sungguh dan juga mengabdi sesama manusia tanpa kepentingan. Bisa saja para pejabat kita ini, bahasa Manadonya, pejabat tapi tidak merdeka. Karena ternyata dia pejabat tapi sibuk melayani kepentingan partainya, kelompoknya. Jadi apa juga untungnya? Ya. Dia hanya menjadi jembatan bagi orang lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi ya percuma juga jadi pejabat. Karena kita sibuk melayani. Apalagi ada partai yang bilang bahwa pejabat yang berasal dari partainya adalah petugas partai. Ya, bukan untuk mengabdi masyarakat. Saya kurang setuju dengan itu, tapi ya itulah pendapat mereka. Bebas, merdeka adalah bebas untuk mengabdi kepada Allah dan manusia. Dengan segala nilai, tidak terkungkung oleh tekanan, desakan, bukan. Ya, sehingga dia dengan bebas mencintai sesama manusia. Ya. Penghayatan kemerdekaan di hadapan Allah dengan bebas melaksanakan juga kehendaknya, yaitu mengabdi pada kebenaran dan hidup dalam cinta kasih. Begitu. Jadi kalau kemerdekaan di hadapan Allah adalah kita mampu melakukan kebenaran. Iya, begitu. Mampu melakukan. Kalau kemerdekaan Indonesia ini dimengerti ya sebagai warga yang bebas untuk melakukan apa saja, maka keliru. Kita jadi bebas, dianugerahi kemerdekaan supaya kita melakukan kebenaran. Karena apapun yang kita buat di dalam kebenaran itu selalu dalam kerangka kemerdekaan. Kalau itu kebenaran. Nah, umat yang terkasih, penghayatan kemerdekaan di hadapan pemerintah dengan menghormati pemerintah. Sehingga Tuhan Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Penghayatan kemerdekaan dalam cahaya kekristianan kita, yaitu kita mengabdi baik kepada pemerintah maupun kepada Allah. Nah, poin terakhir yang saya mau sampaikan ialah kemerdekaan haruslah dihayati dalam keseimbangan antara tata ilahi dan tata dunia. Kemerdekaan itu harus dihayati dalam nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai ilahi. Begitu Ibu Baik. Yuli Giawa. Baik, Pastor, mungkin Pastor bisa memberikan sedikit kesimpulan kepada pemirsa di rumah tentang tema ini, mungkin bisa dikaitkan dengan himbauan kepada umat teristimewa dalam merayakan 17 Agustus tahun 2026 ini. Ya, umat yang terkasih, umat Katolik dimanapun berada, proklamasi kemerdekaan sesuai kesadaran bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri oleh siapa saja, oleh semua orang Indonesia, entah beragama apa, entah suku apa. Kita sudah dipersatukan dalam komitmen berbangsa dan bernegara, ya, dengan satu tujuan, supaya kita mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Karena itulah saya mengajak umat Katolik di Provinsi Gorontalo ini, mari kita bersama-sama, bersama dengan pemerintah, dalam melaksanakan
program-program pemerintah untuk kemajuan kita semua. Proklamasi kemerdekaan sebagai anugerah, tapi juga sebagai tanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk mengisi. Kita bertanggung jawab untuk mengembangkan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, keamanan, dan lain sebagainya. Kemerdekaan punya nilai dua, baik dalam tata dunia maupun dalam tata ilahi. Artinya, kemanapun kita hidup, baik di dunia ini maupun di surga, kita akan bertemu dengan kemerdekaan itu. Oke, Ya. baik. Sekali lagi, terima kasih Pastor untuk kehadirannya dalam pembahasan tema pada kesempatan ini. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih selalu setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Dan pada perjumpaan ini telah berakhir. Saya Yuli Giawa beserta semua kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan memberkati selalu.